Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari penuh, sudah selesailah cerita Baqarah, mulai dari pembunuhan misterius, kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan kepada Allah untuk menampakkan, memberitahu siapa pembunuhnya. Akhirnya disuruh menyembelih Baqarah dan hampir saja tidak menemukan sapi. Yang terjadi diskusi yang sengit, bukan diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang berbelit-belit sehingga menyusahkan kepada mereka kaum Bani Israel itu sendiri. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan anak yang saleh yang berbakti kepada orang tua perempuannya, kemudian bisa menemukan itu sembelihan sapi tapi dengan harga yang mahal karena kulit sapi ditukar dengan emas murni. Kemudian setelah dipotong, kita pelajari minggu kemarin, ternyata kan dipukulkan itu ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan pahanya, ada yang mengatakan buntutnya yang dipukulkan kepada si mayit. Kemudian bangun si mayit, tapi alhamdulillah tidak lari ya. Walaupun bangun mayitnya tidak ada yang lari di situ, karena memang sengaja untuk bangun. Akhirnya setelah bangun, mereka itu si mayit itu mengatakan saya dibunuh oleh si fulan. Ternyata yang membunuh adalah ponakannya sendiri. Karena kebetulan yang dibunuh ini adalah orang kaya, tidak punya anak, punya ponakannya miskin, nunggu sama pamannya nggak wafat, panjang umur. Sedangkan si ponakan pengen cepat-cepat mendapatkan warisan, ternyata sudah ketahuan dia terbunuh, maka terhalanglah bagi si ponakan untuk mendapatkan warisan. Itu tampak di hadapan mereka para kaum Yahudi, para kaum Bani Israel. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, summa qasat qulubukum, kemudian qasat menjadi keras, qulubukum apa hati kalian, qulubukum apa hati kalian. Sudah ditampakkan beberapa pelajaran ibrah tamsil, seharusnya mereka kan mengambil pelajaran daripada itu. Kemudian di sini ada lafaz summah. Summah ini kalau di dalam ilmu gramatika Arab, summah ini sebenarnya urutan waktu. Sekarang terjadi kalau ada summah, ada jarak waktu kegiatan-kegiatan itu dilakukan, ada jarak rentan waktu kalau menggunakan summah. Tapi juga kalau menggunakan summah ini juga ingin menampakkan keanehan, ingin mengungkapkan rasa heran dan penolakan. Makanya kemudian summa qasat qulubukum, summah kemudian setelah terjadi itu kan berarti kan ada beberapa rentan. Nah, dari kejadian pembunuhan yang terurai, yang terbukti, berarti kan ada beberapa jangka. Namun selain ingin menampakkan ada jarak, ada jangka, tapi ingin menegaskan bahwa ada penolakan, ada keheranan di situ.
Summa qasat, kemudian qasat menjadi keras, qulubukum, apa hati kalian. Artinya ada penolakan kalau kita maknakan di dalam summa qasat qulubukum itu, setelah semua mukjizat besar. Kenapa? Pulpennya mati. Ya. Ini padi. Enggak apa-apa, dibiarkan dulu. Setelah semua mukjizat besar yang kalian saksikan, ingin mengatakan seperti itu sebenarnya. Setelah semua mukjizat besar yang kalian saksikan, bagaimana mungkin hati kalian masih bisa menjadi keras? Nah, kekerasan hati mereka ini dianggap sangat mustahil, aneh, setelah mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Oh, mati bisa hidup hanya dipukul dengan lidah, hanya dipukul dengan buntut, hanya dipungkul dengan paha sapi maksudnya. Itu kan mukjizat yang luar biasa. Tapi kok engkau masih keras hatimu, tidak mau menerima agamanya Allah. Akibat kekerasan hatinya ini kan ada akibat atau kekerasan hati ini, kemudian digunakan summah ini yang bermakna at-tarahi, terdapat jarak atau keanehan, sudah ditampakkan, setelahnya kok kamu itu masih keras hatinya, padahal sudah ditampakkan mukjizat oleh Allah Subhanahu. Ayyuhal yahudu, wahai para Yahudi, wahai Yahudi, ayyuhal yahudu, wahai Yahudi, orang Yahudi. Karena ini jelas ayyuhal yahudu ini, wahai orang-orang Yahudi ini. Kenapa harus ada penjelasan ayyuhal yahudu? Karena ingin menjelaskan qulubukum, hati-hati kalian, yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang Yahudi. Karena kalau hanya qulubukum bisa saja Pak Adi, bisa saja Ustaz Sotoni, bisa saja siapapun yang di sini. Tapi ingin ditegaskan, kamu wahai orang-orang Yahudi. Makanya di sini ingin juga melanjutkan ayat di depan, ya ayyuhalladzina hadu, itu kan wahai orang-orang Yahudi. Ini kan ada di depan kan ayat-ayat sebelumnya. Terus salabat an qubulil haqqi, salabat keras hati, angkubulil haqqi, dari menerima kebenaran. Salabat keras hati, angkubulil haqqi, dari menerima kebenaran. Nah, jadi menggunakan qasad artinya menjadi keras ini, kalau kita lihat di dalam balaghah, ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Kalau di bahasa Indonesia kan itu metafora eksplisit sekunder. Artinya seperti apa? Apa itu Pak Ustaz? Ya, kita jelaskan bahasa-bahasa itu. Artinya solabat, menggunakan bahasa awal-awalnya qasad, menjadi keras. Sifatnya itu tidak mau tunduk, tidak mau menerima kebenaran, disamakan dengan sifat kekerasan. Di sini nanti akan dikaitkan dengan kerasnya itu adalah benda padat. Ini jamiknya, persamaannya antara keduanya adalah sifat tidak menerima pengaruh dari mukjizat yang Allah tampakkan. Nama untuk benda yang diserupakan ini namanya musyabbah bih, yaitu kekerasan. Nanti kan di belakang ini masalah batu yang kan dikaitkan antara hatinya orang Yahudi dengan kerasnya batu. Nah, ini kerasnya batu ini kemudian dipenjamkan untuk menyebutkan sifat yang diserupakan, namanya musabbah, yaitu hatinya, kekukuhan hatinya, seperti ya nanti itu melebihi batu. Makanya qaswah itu qasad itu dari asal
qasawah. Kemudian dibentuk kata kerja menjadi qasad yang bermakna tidak mau tunduk sehingga tidak mau menerima nasihat dan tidak terpengaruh oleh mukjizat itu. Qasad. Terus. Ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi, salabat keras hati angkubulil haqi dari menerima kebenaran mukjizat sudah ditampakkan tapi dia tidak menerima. Min ba'di dzalika, dari setelah itu. Min ba'di dzalika, dari setelah itu. Qasad itu, kalau kita kembali kepada qasad, banyak sekali intisari di dalamnya. Qasad itu mengeras, membatu, bisa juga kehilangan kepekaan. Qasad, bahasa qasad itu, makanya kalau kalian disebut dengan qasad, hatinya mengeras, tidak mau nasihat, sudah membatu, dan juga tidak kepekaannya sudah hilang. Sedangkan al-qalbuh di sini qulubukum. Ya, yang keras itu kan hati kalian. Pusat pemahamannya bukan sekedar emosi, hati. Hati yang tidak lagi bereaksi terhadap kebenaran. Terus. Ini juga dikatakan qalbu mayit ini. Iya. Mati dia. Mati. Terus. Min ba'di dzalika, setelah itu, artinya setelah apa? Al-madhukuri yang disebut min ihya'il qatili, dari menghidupkan orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh. Al-madhukuri yang disebut min ihya'il qatili, dari menghidupkan orang yang dibunuh. Wa ma qablahu, dan apa yang ada sebelumnya ihya, sebelum penghidupan, sebelum menghidupkan orang mati. Minal ayati, dari beberapa ayat. Minal ayati, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Minal ayati, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dari ayat-ayat, bukti-bukti kekuasaannya Allah. Padahal di awal sudah kita sebutkan banyak sekali betapa diberikan nikmat, mereka disiksa, diberikan musibah dia ampunan, sampai ada yang terbunuh, ada yang dihidupkan dan sebagainya. Tapi saja mereka masih hatinya keras. Sampai detik-detik terakhir ayat 63 itu, sampai dibuktikan ada orang yang meninggal dihidupkan betul-betul. Walaupun kemudian mati lagi. Tapi jelas misteri yang tersimpan itu terkuak. Terus, fahiya maka adapun qulubukum. Fahiya maka adapun qulubukum kal hijarati, seperti batu. Fahiya maka adapun qulubukum kal hijarati, yaitu seperti batu. Fil qaswati, di dalam kerasnya. Seperti batu kerasnya. Mengapa hati mereka kaum Yahudi ini disemakan dengan batu, bukan disemakan dengan besinya padi? Disamakan dengan batu, bukan dengan besinya padi, bukan holonya. Kenapa? Karena besi itu pada dasarnya masih memiliki sifat alin, lunak, liat. Sebelum ditempa itu masih ada sifat lunaknya. Kalau masalah besi itu juga bisa meleleh dan bisa dibentuk. Itu pagar-pagar, itu tangan-tangan kreatif Pak Adi itu, bengkok sana bengkok sini. Itu adalah batu. Batu besi. Sedangkan batu lebih menggambarkan tingkat kekerasan yang lebih ekstrim dan tanpa kelunakan. Ya kan? Kalau batu. Ini yang kemudian kenapa menggunakan kal hijarah? Ingin membuktikan betapa kerasnya itu.
Terus. Au asyaddu qaswatin. Au asyaddu qaswatin atau lebih keras au asyaddu qaswatin atau lebih kerasnya lagi. Asyaddu itu sangat, qaswatan ara-ara kerasnya. Jadi lebih kerasnya lagi, melebihi minha daripada hijarah, daripada batu. Ternyata au asyaddu qaswah ditambahkan oleh Allah. Atau memang lebih keras lagi daripada batu itu. Dari kalau dibandingkan dengan batu, hati orang-orang Yahudi itu lebih keras. Nah, au di sini bukan berarti pilihan antara batu dan lebih kerasnya lagi, tidak. Nah, bermakna bahkan. Ini menuju at-tarqi, peningkatan atau eskalasi kalau di dalam bahasa gramatika. Jadi ini adalah peningkatan dalam menggambarkan tingkat kekerasan hati orang-orang Yahudi yang memiliki makna bahkan hati kalian itu lebih keras lagi. Stadium 5. Diingetin Trump. Saya kagak bukti-bukti, udah diingetin diperingatin. Makanya kemudian fahiyya kal hijarati au asyaddu qaswa ini memiliki 3 poin penting. Pertama, tasbih. Tasbih itu perumpamaan hati dengan batu. Kemudian di sini bukan ragu tapi peningkatan makna au. Au itu bukan pilihan tapi bermakna bahkan. Bahkan lebih keras daripada batu masih tunduk kepada sunnatullah. Sedangkan hati mereka tidak. Terus apa? Wa inna minal hijarati, wa inna dan sesungguhnya minal hijarati dari batu-batu itu. Wa inna dan sesungguhnya atau sedangkan wawunya hal. Wa inna sedangkan sesungguhnya minal hijarati dari batu-batu itu lama benar-benar ada yatafajjaru minhu yang mengalir minhu darinya, daripada sesuatu daripada batu itu. Al anharu sungai-sungai, anak-anak sungai ngalir-ngalir dari batu saja masih ada yang mengalir sungai-sungai. Wa inna dan sesungguhnya minal hijarati dari batu-batu lama yatafajjaru benar-benar ada yang mengalir minhu darinya. Dari manya hijar, minhu dari atau darinya. Al anharu sungai-sungai. Ada batu yang memancarkan sungai-sungai. Artinya batu saja bisa memberikan manfaat. Batu itu masih responsif terhadap tekanan. Karena ada sungai ngalir ke sana, ngalir ke sini. Ini batu. Batu itu masih memiliki rasa takut batu itu. Makanya nanti kita akan lanjutkannya itu terus. Wa inna dan sesungguhnya minha daripada hijarah. Wa inna dan sesungguhnya minha daripada hijarah lama benar-benar yashakkaku benar-benar ada yang terbelah minha wa inna minha dan sesungguhnya dari batu-batu dari hijarah batu-batu lama yashakkaku benar-benar ada yang terbelah. Terus fihi di dalam lafaz yashakkaku
Fihi yaitu di dalam lafaz yashakkoku idwa mutta'i adapun memasukkan ta idwa mutta'i memasukkan atau mengidwamkan ta fil asli di dalam lafaz asal fisyini di dalam shin. Fihi yaitu di dalam lafaz yashakkoku sebelumnya itu idwa mutta'i adapun mengidwamkan ta fil asli di dalam lafaz asal fisyini di dalam huruf shin. Jadi asalnya tasyakkoku itu tatasakkoku. Jadi ya tasyakkoku, tatasakkoku. Tata kalau taknya kan tak mudharaah. Ya kan? Tatasakkoku. Kemudian taknya ini diganti shin menjadi tasyakkoku, tasyakkoku, yashakkoku. Tatafa'ala ya tatafa, lalu tatafajjara ya tatafajjaru. Terus diduamkan. Fayakhruju minhul ma'. Fayakhruju maka keluar minhu darinya, dari batu tadi, dari ma isinya adalah batu. Fayakhruju maka keluar minhu dari ma, al ma'u apa air. Dari batu itu mengalir air. Terus jadi air yang keluar dari batu itu bermacam-macam, Pak. Al-ma' adalah kata yang umum. Makanya kemudian dijelaskan dengan anhara, yang keluar adalah sungai. Ini merupakan bentuk khusus daripada air. Dalam usul balaghah itu disebut dengan atful am alal khas. Jadi mengatofkan kepada yang umum, menyambungkan atau menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Karena batu keluar air kan masih banyak. Makanya di depan itu sudah diperjelas sungai-sungai. Terus fayakhruju minhul alma wa apa air. Fayakhruju maka keluar minhu darinya, dari ma isinya batu, alma wa apa air. Tujuannya untuk menjelaskan kenapa harus ada ma di sini dijelaskan. Di antaranya tujuannya untuk menjelaskan bahwa air yang keluar itu bukan sekedar tetesan, tetapi bisa dalam volume besar sampai seperti sungai atau mata bisa keluar. Bukan hanya tetes itu. Sampai ya saking bisanya terbelah. Tapi hatimu seperti itu nanti. Terus wa inna minha dan sesungguhnya minha daripada hijarah batu-batu tadi, wa minna dan sesungguhnya minha yaitu daripada batu-batu, lama yahbitu benar-benar ada yang jatuh, meluncur atau jatuh. Yang gitu orang-orang nggak percaya. Orang sekarang. Jadi daripada hijarah itu ada juga batu-batu yang jatuh. Yanzilu yang turun. Yanzilu yang turun apa mah batu tadi itu. Yanzilu yang turun apa mah min uluwi ila asfala. Min uluwi dari atas ila asfala ke bawah. Ada Pak batu-batu itu yang jatuh dari atas ke bawah. Minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kenapa bisa jatuh?
min khasyatillahi, karena takut kepada Allah batu itu jatuh. Maksudnya daripada ayat wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Maksudnya adalah batu jenis yang ketiga yang jatuh atau merendah ini, yang jatuh turun maksudnya itu adalah seperti batu besar yang jatuh dari tempat tinggi ke tempat rendah. Misal seperti Jabal Turzina, Jabal Tur yang disebut di dalam ayat yang lain itu, yang merasa gentar dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Ada batu itu. Batu itu jatuh di antaranya karena takut atau disertai pengagungan kepada Allah. Artinya apa? Benda mati pun masih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati manusia bisa lebih beku. Makanya min khasyatillah ini adalah penetapan khasyah, takut. Ini menunjukkan semua makhluk itu bertasbih dan tunduk. Makanya Pak, batu-batu yang ada di depan itu ternyata min khasyatillah. Semua makhluk bertasbih dan tunduk. Meski cara tunduknya tidak kita pahami. Makanya wa in min syai'in illa yushabbihu bihamdi. Sungguhnya ada sesuatu itu kecuali memang bertasbih. Dan dengan apa? Dengan memuji kepada Allah Subhanahu. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Itu dalam yang lain itu. Anna Allah yusabbih. Ahlus sunnah wal jamaah mengambil kesimpulan, keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga bertasbih kepada Allah dan merasa takut kepada Allah. Baik benda itu mati, hewan, tumbuhan, makhluk gaib. Yang tidak melakukannya itu hanyalah orang-orang yang kafir dari kalangan manusia dan jin. Luar biasa mereka ini. Terus, cuma memang kita tidak paham apa yang ditasbihkan orang benda-benda mati itu. Mungkin kalian akan lari kalau sumpahnya batunya bisa berbicara. Padi. Dinginan batu, cek dinginan. Kalau burung ini ya kicauan ya. Iya, kicauannya. Yang punya burung. Yang punya kucing mungkin kucingnya yang bertasbih ya. Ya pagi tasbih kalau bunyi bulu dia cimlek. Bahaya kekerasan hati itu diantaranya dalam akidah itu qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi tadi itu kerasnya hati ini adalah pintu kekufuran. Karena nasihat-nasihat baik dari Allah, baik dari teman, baik dari ustaz, dari kiai, baik dari mungkin daripada para nabi, para rasul, dari nasihat-nasihat kitab-kitab, mereka akan membuat benteng, memprotek dirinya. Qaswatul qalbi itu mukjizat saja tidak bermanfaat bagi orang yang keras hati. Terus wa qulubukum, dan sedangkan adapun hati-hati kalian la tata'assaru, yaitu tidak menerima bekas. Apa qulubukum? Wala talinu, dan tidak luna. Apa qulubukum? Wala tahsya'u, dan tidak takut. Apa qulubukum? Hati kalian itu tidak ada bekas sama sekali, tidak berbekas sama sekali. Walaupun sudah dikasih mukjizat, ya tidak lunak. Nasihat telah ditampakkan di depan mata.
tidak rasa, tidak ada takut. Makanya siapapun itu, kalau sudah mengajak kita kepada Allah, bukan lagi mengajak kepada tidak lagi mengajak kepada menghambakan dunia kepada dunia, menghambakan diri kepada syaitan. Siapapun itu, kita terima nasihat-nasihat itu. Lembutkan hati kita. Makanya di dalam tarbiyah, pendidikan jiwa di dalam ayat ini, di tafsir tarbiyahnya itu, tarbawinya, ayat ini peringatan keras bagi penuntut ilmu seperti kita. Banyak ilmu seharusnya menghasilkan lembut hati. Banyak dalil seharusnya tambah banyak diskusi seharusnya nambah Iman. itu. Bagi orang penuntut ilmu, ngaji kemana-mana seperti kita. Ustaz Watoni tadi baru ngaji YouTube Gus Ajir. Diskusi seharusnya nambah keimanan kita. Nambahnya ilmu seharusnya nambah lembut hati kita. Banyaknya dalil kita yang ketahui seharusnya tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran ilmu itu adalah ketundukan, bukan kepintaran. Tambah tidak dia beribadah kepada Allah, tambah muqarabah, tambah kurbatannya, tambah mendekatkan dirinya kepada Allah, ini terlihat jelas dalam diri kita. Ini tidak perlu kita menilai orang lain. Karena ilmu yang kita pelajari cukup kita amalkan sendiri. Ntar malah buat list. Wah, ini kayaknya tidak tunduk Ustaz ini. Wah, ini ini bukan. Makanya kita list kepada diri kita. Walaupun di dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum nar, dirimu dulu yang terpelihara dari apa, yang terjaga daripada api. Nah, baru kemudian anak-anakmu, baru istrimu. Seperti itu, mulai dari kita. Apa ilmu pengetahuan jadikan tolak ukur bagi kita, bukan untuk menolak ukur orang lah. Makanya kita muhasabah diri sendiri saja, ustadznya sendiri. Bagi jamaah sendiri, tidak usah yang lain. Tafsir fikri atau psikologis yang kita ambilkan penyebab keras hati ini, diantaranya adalah terlalu banyak membantah dalam ini kan, meremehkan perintah Allah, terus mengutamakan logika di atas wahyu. Nah, ini kemudian Bani Israel rusak bukan karena bodoh, tapi karena keras. Ini Bani Israel. Ayat ini kan, kalau kita lihat sejarahnya di awal-awal ya, membantah, meremehkan perintah. Seharusnya mengutamakan, mereka itu mengutamakan logika. Kok nggak masuk akal ya? Saya mintanya untuk dikasih tahu nih pembunuhnya siapa, kok saya disuruh nyembelih Nah, ini kan tidak masuk akal. Tapi ingat, di dalam Islam itu adalah ta'abbudan, penghambaan kepada Allah, bukan masuk akal atau tidak. Di dalam membersihkan jilatan anjing 7 kali disertai dengan tanah. Padahal dengan kimia yang sekarang, mungkin 1 kali sudah bersih, 2 kali sudah mengkilap. Tapi bukan itu tujuannya. Ta'abbudan, bersih atau tidak, tetap 7 kali. Dan dicampur salah satunya dengan itu adalah merupakan ta'abbudan, penghambaan kita kepada Allah. Nerima enggak apa yang syariat sampaikan? Bukan masalah bersih, padahal sudah bersih, tidak. Karena bukan masalah faktor bersih atau tidak, faktornya adalah ta'abudan kita mengikuti segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini penutup ayatnya, ancamannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu dan Allah sekali-kali, wa mallahu, Allah sekali-kali tidak bighafilin, lalai atau lengah, amma dari apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Wa mallahu bighafilin, wa mallahu bighafilin, Allah sekali-kali tidak lalai, tidak lengah. Allah tidak lalai, tidak lengah. Ini penutup ayatnya, tahdid, ancaman.
Allah ini melihat lahir dan batinnya seseorang, termasuk niat dan pembangkangan yang tersembunyi. Jadi apapun mau kita mengatakan, saya gini alasan, mungkin lidah kita bisa dipercaya orang lain, tapi hati Allah lah wa awamallahu bighafilin, tidak sekali-kali tidak Allah itu lalai atau lengah amma ta'malun, dari apa yang engkau atau yang kalian kerjakan. Wa innama, dan sesungguhnya, yuakhirukum, Allah mengakhirkan kepada kalian, liwaktikum, sampai waktu kalian, sampai waktu nanti kalian, sampai waktu apa? Sampai waktunya, tunggu waktunya. Tapi kalau sebagian kitab itu guru-guru mengartikan liwaktikum, sampai waktu mati kalian. Wa inna ma, sesungguhnya Allah mengakhirkan, yuakhirukum, mengakhirkan kepada kalian, liwaktikum, sampai waktu mati kalian, atau sampai waktu batas yang telah ditentukan. Bisa secara umum dimaknai seperti itu. Wa fi qiraati, jadi Allah mengakhirkan ini artinya masih ada banyak waktu, ya karena memang ya seperti sekarang tidak kalah-kalah ya Israel ya. Ada waktu yang memang batas-batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Tinggal nunggu waktu. Itu bahasa kerennya, tinggal nunggu waktu. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah, di dalam bacaan yang lain, wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain, bitahtaniyati, dengan huruf iya, lafaz ya, lamunah. Jadi di dalam lafaz yang lain bitahtaniyati menggunakan ya lamun. Tadi kan tak ya lamun, tak ya malun. Kok ya lamun? Ya malun. Kalau tadi kan tak wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di dalam qiraah yang lain mengatakan amma ya'malun. Sekali-kali Allah tidak lalai, tidak lengah dari apa yang mereka lakukan. Wa fihi, dan di dalam lafaz ta'malun, wa fihi itu dalam lafaz ta'malun, iltifatu, adapun iltifat anil khitabi dari khitab lawan bicara. Apa itu iltifat itu? Iltifat itu perubahan apa? Lawan bicara dari ya kemudian menjadi ta. Peralihan gaya bahasa dalam konteks kalimat, tapi tidak berpindah dengan tujuan menguatkan makna, penegasan atau sentakan perhatian. Ini termasuk ilmu balawah. Kayaknya pernah di grup Ustaz Samroni nanya apa iltifat ketika ada syafaqallah kemarin beberapa bulan, kan ada orang mendoakan semoga engkau sehat ya Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, padahal yang sakit si dia. Kepada kata beliau iltifat. Apa itu iltifat? Peralihan dari dia kepada kamu. Ini kan tadi membahas Bani Israel, ternyata Allah menggunakan wa mallahu biwafilin amma Allah itu tidak lalai, tidak lengah amma terhadap apa yang kamu lakukan. Padahal yang dibahas tadi dia, tapi ternyata engkau pada akhirnya. Itu iltifat. Dari dia beralih kepada
hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Ini contoh. Jadi orang ketiga menjadi orang kedua. Ini iltifat. Ini hanya apa? Di antara tujuan iltifat itu menghindari kejenuhan bahasa, menguatkan makna, menarik perhatian pendengar, memberi efek psikologis, menunjukkan keindahan Al-Quran. Banyak sekali. Ini tentang iltifat. Karena sudah 40 menit, udah tadinya mengambil 2 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kalamu